Sebuah cerita. Tentang keteladanan, seorang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari. Kali ini, izinkan saya membagi praktik baik yang ada di SDN Tanjung Sari, yaitu Happy Saturday. Jalan-jalan ke Martapura, tidak lupa membeli baju. Izinkan saya bercerita, SDN Tanjung Sari semakin maju. Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sari merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 100 orang pada tahun pelajaran 2004-2025. Sekolah Negeri Tanjung Sari telah mengimplementasikan kurikulum merdeka yang telah memberikan keleluasan kepada guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang disesuaikan dengan lingkungan belajar dan kebutuhan peserta didik. Kompetensi yang harus dimiliki dalam kurikulum merdeka ini adalah kepemimpinan pembelajaran, yaitu membangun suasana belajar yang kondusif, membangun dan merumuskan serta mengkomunikasikan tujuan sekolah, mendampingi, melakukan umpan balik, dan merefleksikan pembelajaran agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan yang berpihak kepada murid. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran memperhatikan perkembangan serta tingkat pencapaian peserta didik yang selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar, karakteristik, serta keberagaman yang tujuannya untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan yang berpihak kepada murid. Dengan memperhatikan prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang berbeda terjadi pada SD Negeri Tanjung Sari yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek di mana pembelajaran dan situasi lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan, terutama turunnya hasil rapot pendidikan yang disebabkan kurangnya motivasi belajar peserta didik sehingga berdampak pada prestasi peserta didik yang rendah. Selain dari rapot pendidikan yang rendah dan motivasi belajar yang turun dan sarana prasarana sekolah juga masih dibilang sangat minim. Dan kepedulian masyarakat untuk mau terlibat dengan sekolah sangat kurang yang disebabkan oleh pasifnya pembelajaran yang terjadi di SD Negeri Tanjung Sari. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini perlu diterapkan. Yang pertama, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rapot pendidikan, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kepedulian masyarakat. Yang kedua, dapat memotivasi saya untuk melakukan perubahan terhadap sistem pembelajaran di sekolah. Saya tentunya yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga dapat berpengaruh pada rapot pendidikan dan motivasi belajar peserta didik. 3. Dapat menjadi referensi bagi sekolah lain dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui bakat minat belajar peserta didik. Peran saya dalam praktik baik ini, saya sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Saya harus dapat merancang kebijakan, membina warga sekolah, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif serta bertanggung jawab, memotivasi peserta didik, warga sekolah, dan orang tua
sehingga terwujudnya pembelajaran yang berkualitas, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Setelah dilakukan identifikasi melalui refleksi diri, diskusi melalui rapat forum bersama komite pendidikan dan wali murid, maka ditemukan beberapa tantangan, di antaranya yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, motivasi belajar siswa yang masih kurang. Yang ketiga, kurangnya sarana prasarana terutama di bidang IT. Yang keempat, pembelajaran yang masih monoton yang berpusat pada pendidik. Yang kelima, tidak adanya kegiatan yang mendukung prestasi belajar peserta didik yang dapat meningkatkan karir peserta didik. Dari beberapa permasalahan yang sudah saya sebutkan, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, membuat satu program intrakurikuler yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, seperti seni tari, pantomim, pembinaan persiapan untuk mengikuti berbagai perlombaan seperti OSN. Yang kedua, mengadakan kegiatan pembiasaan seperti sholat duha, sholat zuhur, baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, memberikan contoh kepada pendidik agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sebagai pengganti IT yang masih dibilang sangat minim. Yang keempat, memanfaatkan kelompok belajar sekolah sebagai wadah untuk merefleksi program sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah saya sebagai kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidikan, peserta didik, wali murid, pengawas sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur yang telah memberikan izin dalam melaksanakan praktik baik ini. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang pertama, merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menginstruksikan kepada pendidik untuk melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi yang memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar. Yang ketiga, konsisten melaksanakan program sekolah yang sudah disepakati bersama. Stand up komedi jenjang SD dimenangkan oleh Abrisam Regio dari SD Negeri Tanjung Sari, Buaya Madang Timur. Setelah dilaksanakannya program Happy Saturday, yaitu program bakat minat belajar peserta didik yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, sekolah kami sudah mengalami perubahan seperti lingkungan sekolah yang menyenangkan, dapat mengantarkan peserta didik untuk mengikuti perlombaan seperti OSN, O2SN, F2SN, FTBI yang selalu mendapatkan prestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun nasional. Kepercayaan masyarakat kembali lagi terbukti dengan meningkatkannya grafik siswa per tahun pelajaran yang semula hanya 79 orang, sekarang meningkat menjadi 100 orang. Peningkatan ini terlihat dari jumlah siswa kelas 1 yang biasanya hanya mendapatkan 8, 13, atau paling banyak 15 orang. Dan alhamdulillah, berkat program sekolah tahun ini, kami mendapatkan siswa kelas 1 berjumlah 26 orang dan siswa pindahan dari sekolah lain berjumlah 13 orang. Demikianlah cerita praktik baik saya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.